ya, nggak higienis ya. Kok nggak higienis? Kenapa ini? Nah, mungkin kita langsung di situ akan menanyakan, Pak, kok Bapak nggak cuci tangan dulu? Kok nggak ini? Kok nggak pakai apa sarung tangan? Kenapa Pak? Alasannya apa? Nah, itu kan pertanyaan yang muncul tiba-tiba. Dan itu hasil dari apa? Observasi. Sehingga hasil dari observasi tadi dengan adanya pertanyaan serta kita mengamati proses itu akan melengkapi hasil wawancara tadi. Terus yang ketiga yaitu berkaitan dengan studi dokumentasi. Misalkan kalau dalam pembuatan tahu bakso, nah kita studi dokumentasinya apa? Ya mungkin kita sebelumnya pernah katakanlah baca literatur, ya, baca prosesnya itu harusnya membuatnya seperti ini, perbandingannya komponen apa bahan bakunya itu begini-begini. Nah itu juga bisa untuk melengkapi pengumpulan data. Sehingga dengan demikian ada 3 cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data: wawancara, observasi, studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi itu juga bisa berupa data, ya, data misalkan data penjualan, data produksi, data penggunaan bahan baku, ya, data apa pembayaran upah tenaga kerja dan sebagainya itu bisa, itu juga merupakan data. Tapi yang wawancara itu pasti nanti akan datanya apa, yaitu berupa jawaban-jawaban kalimat yang muncul dari mitra bisnis kita atau mitra riset kita. Tadi misalkan ya, kita waktu pertama menanyakan, Bapak kapan mau mulai usaha tahu bakso? Nah, dia kemudian si apa riset partner kita atau mitra kita mulai jawab, oh Pak, oh Mas, Mbak, saya mulai itu sejak tahun 2012 yang lalu. Nah, tahun 2012 yang lalu, ini kan jawaban. Jawaban daripada si responden atau riset partner tadi itu merupakan data. Ya. Sehingga nanti perlu kita lakukan analisis. Jadi setiap jawaban yang dalam bentuk kalimat atau apa yang lainnya itu sudah merupakan data. Dari observasi tadi, kenapa kok dia tidak menggunakan sarung tangan? Ya, jawabannya itu observasi. Itu adalah data. Ya, dia mempunyai alasan begini-begini. Dan itu mungkin pada saat dia ngaduk adonan tadi ya yang tidak memakai sarung tangan itu sempat kita fotokopi. Sempat kita foto atau kita videokan. Nah, hasil video ataupun hasil foto itu juga sebagai data. Karena apa? Nanti pada waktu kita melakukan yang namanya triangulasi, nanti di bagian akhir saya akan jelaskan. Nanti di triangulasi itu kita akan melakukan, ya, harus ada buktinya. Triangulasi itu kan ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik. Nah, kalau triangulasi teknik, berarti kita akan menunjukkan bukti. Buktinya misalkan apa? Tadi foto daripada si pembuat adonan, si pemilik tadi, saat ngaduk adonan ternyata dia tidak memakai nggak memakai sarung tangan. Nah, mungkin dia ada argumentasinya apa, tapi ini loh ada buktinya. Kenapa kok dia tidak menggunakan ini? Karena begini, lah ini ada buktinya. Dan itu. Ya, jadi ini nanti ada hubungannya, ada kaitannya dengan triangulasi. Yang nanti akan kita bahas di bagian akhir. Nah, wawancara, saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan. Wawancara itu adalah percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai. Ya.
pihak yang akan memberikan jawaban. Nah, ini wawancara merupakan salah satu alat yang paling dominan bagi para peneliti untuk menggali informasi yang kita inginkan. Oleh karena itu, sebelum kita terjun ke lapangan, maka paling tidak kita harus mencari referensi dulu. Kita harus banyak baca, kita lihat, ya, cari informasi dari sana sini, mungkin dari cerita orang, mungkin dari koran atau majalah atau apa yang terkait tadi dengan pembuatan tahu bakso. Sehingga nanti kalau kita menanyakan, kita sudah punya protokol wawancaranya, kemudian kita bisa mengembangkan yang pada akhirnya kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap, ya, informasi yang kita butuhkan. Nah, namun demikian di dalam melakukan wawancara ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, yang jelas kita jangan sampai mempunyai kesan atau si yang kita wawancarai tadi mempunyai kesan bahwa kita kok melakukan interogasi. Ya, jangan seperti polisi, jangan. Tapi buatlah wawancara itu menjadi sesuatu yang sifatnya santai, ya santai, tidak tegang, ya. Tetapi usahakan untuk membangun munculnya kepercayaan, ya, kepercayaan dengan pihak yang kita wawancarai. Nah, kalau kita bisa membangun kepercayaan tadi, maka nanti akan lebih memudahkan bagi kita di dalam mengumpulkan informasi. Misalkan kalau si yang kita wawancarai tadi, dia sedang menjelaskan, jangan kita potong, tapi kita dengarkan. Nah, untuk itu, kalau kita mau melakukan wawancara, kalau kita nyatet itu kan mungkin nggak cukup ya waktunya, karena mungkin butuh alat tulis, butuh ini. Nah, mungkin bisa kita rekam, kita rekam, ya mungkin dengan kalau dulu dengan tape, ya. Kalau sekarang kan bisa dengan dengan HP. Nah, kalau misalkan kita rekam dengan HP, ya kita paling tidak klonwun dulu, minta izin, ya, minta izin, kemudian kita rekam. Nah, terus kalau misalkan kita merekam dengan menggunakan HP, kita tentunya juga harus memperhatikan kapasitas memori kita itu masih cukup atau tidak. Terus yang berikutnya baterainya itu masih full apa tinggal seperempat atau tinggal sepertiga. Nah, ini kan kalau misalkan sampai pas kita wawancara sudah diizinkan direkam, ternyata memori kita tidak cukup, terus kemudian baterainya itu tiba-tiba habis, ya ini pasti akan merepotkan. Oleh karena itu sebelum melakukan wawancara, tolong dicek dulu peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Kita menggunakan HP, oke. Nah, memorinya bagaimana? Ya, memorinya bagaimana? Kira-kira untuk wawancara 1-2 jam cukup enggak? Oh, kalau cukup ya sudah, enggak apa-apa. Mungkin kalau baterai, ya kita mungkin kalau baterainya cepat boros, ya mungkin paling tidak kita menyiapkan power bank, kan begitu. Ya, jadi kita harus siap, jangan sampai terus kemudian karena persiapan kita yang tidak matang, akhirnya menemui hambatan. Sehingga kita wawancara yang sebetulnya lagi asik, lagi banyak hal yang kita gali, mungkin tidak terekam, mungkin bisa jadi malah berhenti, ya, sehingga nanti kita tunda, dilanjutkan lain hari lagi, lah ini malah ngaco. Jadi kembali lagi, tolong kalau mau melakukan wawancara, siapkan dulu peralatan-peralatan, ya, dengan sebaiknya.
Demikian juga dengan tadi pertanyaan-pertanyaannya yang berupa protokol wawancara itu disiapkan, sehingga itu akan membantu kita, memudahkan bagi kita untuk melaksanakan wawancara. Itu jadi kembali lagi, wawancara jangan suasananya itu pokoknya dibuat suasana yang santai, akrab, ya. Jangan langsung kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus, tapi perlu mungkin dengan prolog, ya, prolog mungkin menanyakan kesehatannya, mungkin kalau orangnya kita tahu hobinya olahraga, ya kita mulai dulu dari olahraga, ya berbicara tentang misalkan hobinya apa, mancing, ya kita harus tahu, wah kalau mancing itu asik ya Pak ya, Pak mancingnya biasanya di mana dan sebagainya, itu kan sebagai prolog. Sama halnya seperti kalau misalkan saya pas memberi pelatihan di BPR, khususnya untuk analisa kredit, itu juga begitu. Nah, mereka kan tidak cukup hanya dengan data, tapi juga perlu ada wawancara. Nah, untuk wawancara seperti itu biasanya kita buat secara santai. Ya. Yang penting jangan sampai membuat tersinggung, tapi suasananya ini harus benar-benar kita bangun. Ya. Biar muncul adanya kepercayaan, muncul adanya keakraban, sehingga nanti kalau sudah akrab itu kita di dalam melakukan wawancara itu lebih enak. Menggali informasinya itu menjadi lebih mudah. Nah ini kalau tahapan-tahapan ini saya rasa nggak perlu ya. Cuma yang harus diingat ini, yang harus diingat saat wawancara yaitu apa? Wawancara tidak hanya menggali data, tetapi juga harus memahami subjek yang diteliti. Ya, memahami subjek yang diteliti. Karena di dalam wawancara, itu sebetulnya kita sebagai peneliti, itu adalah instrumen yang paling utama. Instrumen yang paling utama. Kenapa kok disebut sebagai instrumen yang paling utama? Karena yang memahami yang tahu persis apa yang harus ditanyakan dan sebagainya itu adalah kita. Ya, makanya di situ keaktifan kita, keterlibatan kita di dalam memahami itu menjadi sangat penting. Terus kemudian yang berikutnya, situasi dan kondisi. Kalau situasinya lagi nggak pas ya, kalau orang pas kita datang meskipun udah janjian, tetapi orangnya kelihatan katakanlah capek, dia cerita, wah aku seharian begini habis ngurus ini. Nah, kalau dia kelihatan lesu ya, kita jangan memaksakan. Jangan memaksakan untuk melakukan wawancara. Jangan memaksakan si riset partner untuk diwawancarai. Karena apa? Pasti nanti jawabannya ngalor ngidul, tidak karu-karuan, nggak fokus. Ya, paling kalau seperti itu ya kita datang aja, kita bangun keakraban, guyon-guyon, ngomong-ngomong yang ringan-ringan ya. Nah, nanti kita buat janji lagi, mungkin sehari atau 2 hari lagi kita datang lagi kan itu. Terus kita juga perlu jeli melihat simbol yang terjadi selama proses wawancara. Jadi misalkan gini, kalau di dalam wawancara itu kan ada teknik-teknik, ya. Misalkan orangnya diajak wawancara, tetapi pegang HP, sibuk bolak-balik nelpon. Nah, ini berarti apa? Itu tandanya dia nggak suka, dia nggak konsentrasi. Nah, kalau seperti itu ya kita jangan sampai memaksa. Nah, kita harus tahu, oh ini orang ini kenapa? Oh ini orangnya kayaknya kok nggak dia nggak mood diajak ngomong gitu ya. Nah itu kita harus tahu. Terus jangan lupa membawa catatan tadi yang saya sampaikan. Kalau kita membawa catatan, kita nulis. Kalau teman-teman bisa menggunakan steno, enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang catatan-catatan ya perlu dilengkapi dengan tadi yang namanya alat rekam. Alat rekam yang paling gampang yaitu handphone. Ya. Handphone itu kan ada, tapi kembali lagi perlu dicek memorinya, ya, kemudian sumber daya listriknya bagaimana dan sebagainya. Itu yang perlu kita ingat jauh-jauh sebelum kita berangkat, kita harus mempersiapkan itu dulu. Jangan gara-gara kita sudah sampai di tempat,
diajak wawancara, orangnya sudah semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita lupa ngerekam, kita lupa ngecek memori yang ada di HP kita. Nah, itu nanti masih jadi masalah. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman, Pak, kalau orangnya tidak mau diwawancara, nggak boleh, kalau diwawancara dia nggak mau direkam bagaimana? Nah, ini ada trik. Triknya apa? Triknya ya mungkin tadi HP-nya kita siapkan untuk merekam, tapi kita kantongi. Ya, kita kantongi. Atau ya kita taruh aja di meja. Kita sudah set dulu, terus kemudian kita taruh di meja, kita ajak ngobrol. Ya, dengan suara yang agak keras dikit sehingga bisa terekam. Tapi kalau orangnya mau direkam, ya itu akan bagus. Jadi kembali lagi, tergantung PDKT-nya, pendekatannya. Ya. Tergantung PDKT-nya, tergantung bagaimana teman-teman membangun yang namanya keakraban. Ya, keakraban. Ya, memang membangun keakraban itu nggak bisa sekali, 2 kali ketemu, nggak bisa. Nggak bisa. Paling nggak 3 kali atau 4 kali. Ya, dan paling tidak pada waktu kita mau ketemu, itu kita harus tahu, misalkan ya, kehidupan keluarganya bagaimana, hobinya apa, terus kemudian dia itu jam-jam yang santai itu jam berapa dan sebagainya. Itu kita upayakan sudah dapat informasi. Ya karena dari cara dengan mengetahui hal tersebut, kita akan lebih mudah masuk untuk menjalin keakraban. Nah, misalkan kalau orang tadi hobinya itu adalah sepak bola, ya mau tidak mau kita kan tentunya meskipun katakanlah Mbak Nurjanah nggak hobi sepak bola, ya terpaksa kita harus cari informasi. Jadi itu kan nanti akan sebagai apa? Sebagai pijakan awal kita memulai mencarikan suasana, kita ngobrol dari keluarga, ngobrol tentang olahraga, tentang anak dan sebagainya, sehingga suasananya akan lebih mencair dan tidak kaku. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Bentuan saran, saya rasa tidak usah. Bentuk pertanyaan, ya pertanyaan itu ada pertanyaan terbuka, pertanyaan dan sebagainya. Ini saya rasa biasa saja. Nah, sekarang kita observasi. Nah, observasi ini tujuannya apa? Untuk mencermati serta merekam tentang hal-hal yang sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang dilakukan secara sistematis. Misalkan apa? Tadi proses produksi, ya proses produksi. Nah, itu kan kita perlu datang. Ya, kita datang, kita lihat prosesnya bagaimana, ya benar, apakah benar kalau dia buat adonan itu airnya harus sekian dan sebagainya itu kan harus kita lakukan. Nah, secara sederhana panduan observasi yaitu apa? Siapa yang mengobservasi? Nah, sebaiknya kita sendiri yang melakukan observasi. Jangan menggunakan yang namanya jangan menggunakan pihak ketiga. Ya, jangan menggunakan pihak ketiga. Atau jangan menggunakan emulator. Kalau penelitian kuantitatif kita bisa menggunakan emulator. Ya. Tapi kalau penelitian kualitatif lebih baik kita terjun sendiri. Bisa mengajak emulator, tapi kita perlu mendampingi emulator yang bersangkutan. Kenapa? Agar informasi yang kita peroleh itu benar. Ya, itu benar. Kalau informasi yang diperoleh, kalau kita menggunakan emulator, ya, nanti tanpa kita dampingi, nanti bisa jadi jawabannya itu dibuat. Jawabannya itu asal-asalan. Ya. Kalau dia mencatat
kalau dia ngerekam. Jadi pada bagian-bagian tertentu nggak ketangkap, nggak kita dapatkan informasinya. Terus kalau melakukan observasi ya tentunya misalkan di lokasi tempat usahanya, ya, di lokasi tempat usahanya. Misalkan kalau kita mau melakukan studi tentang bagaimana pengusaha UMKM di Simpang 5 itu bertahan dalam menghadapi pandemi di waktu yang lalu, berarti kan kita harus terjun ke mana? Terjun ke tempat pelaku UMKM tadi. Berarti kita harus datang ke Simpang 5. Kita mencermati benar, ya. Mencermati apakah dia patuh, apakah orang-orang yang datang beli makanan di situ, nongkrong di situ, menggunakan menggunakan masker, apakah di sana disediakan tempat cuci tangan, ya. Terus kemudian apakah kebersihannya juga dilakukan, ya, mencucinya, apakah dengan mencucinya, misalkan mencuci piring, sendok, terus katakanlah juga gelas, cangkir begitu, itu apakah menggunakan air yang mengalir atau menggunakan ember yang ada airnya. Nanti kalau sudah kotor ganti lagi, kotor ganti lagi. Nah ini pasti kalau tidak menggunakan air yang mengalir di situ pasti tidak sehat, ya, tidak sehat. Kalau tidak sehat karena bisa kita pastikan pasti ada namanya bakteri-bakteri atau virus, ya, yang namanya salmonella yang bisa mengakibatkan penyakit tifus, kan itu. Nah, jadi inilah gunanya kita melakukan observasi. Jadi kemana, nah, kapan? Nah kalau kapan itu perlu kita sesuaikan. Nah misalkan kalau pedagang kaki lima di Simpang 5 kuliner itu kan pada malam hari, ya, setelah jam 6 ke atas itu harus kita cermati. Tidak mungkin kalau kita datang siang hari ya nggak ada yang jualan di sana. Ya, tapi kalau malam hari kita kan bisa melihat kegiatannya bagaimana. Mulai dari persiapan, terus kemudian pengunjungnya pas ramai atau tidak. Ya, kita bisa bandingkan kalau malam minggu seperti apa, malam hari, malam libur, tanggal-tanggal muda, dan sebagainya itu kan bisa kita cermati. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak informasi. Ya. Kemudian metode observasi, ya tadi ada yang ini kan tergantung, ya, metode yang digunakan tergantung. Nah, kita terjun langsung nongkrong, ya, kita pura-pura sebagai pembeli, tapi bisa juga langsung kita terjun sebagai orang yang mencermati. Kita sudah janjian dulu dengan pedagangnya yang akan diwawancarai, itu boleh. Jadi tinggal monggo di bagian caranya itu seperti apa ya diatur, disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kemudian kalau kekurangan dan kelebihan ya pasti ada ya. Kalau kelebihannya apa? Yang dikumpulkan cenderung bisa diandalkan. Tadi karena kita terlibat, kita langsung melihat sendiri, maka tentunya apa yang kita lihat itu bisa kita andalkan. Oh, kalau pas hari-hari akhir pekan rame, hari-hari libur rame, tapi kalau pas tanggal-tanggal pertengahan sepi, nah, dan sebagainya itu kan kita bisa melihat secara langsung. Kemudian dapat melihat apa yang dikerjakan oleh subjek, misalkan dalam hal pelayanannya, dalam hal kebersihan dan sebagainya, itu yang seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa menggambarkan lingkungan fisik yang lebih detail, ya. Terus dapat dipakai mengukur tingkat suatu pekerjaan, misal dalam hal waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalkan, oh ada orang pesen, ya, katakanlah pesen di tempatnya Mbok Sador gitu ya, pojokan Simpang 5 itu dari Jalan Pahlawan. Kebetulan saya kemarin habis dari sana, bisa cerita. Hobi saya terus terang aja nongkrong cari sego pecel. Nah itu
kita mulai dari kita bisa mencermati. Misalkan saat kita pesen sampai kita bisa menikmati nasi pecel tadi, prosesnya berapa waktu, berapa lama, berapa menit. Nah, terus kemudian tempat duduknya bagaimana dan sebagainya. Kita banyak hal yang bisa kita lihat. Nah itu kelebihan-kelebihan daripada observasi. Tapi juga ada kekurangan-kekurangannya. Tapi saya nggak usah cerita kekurangannya, tapi pada umumnya ya, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya yang nomor 4 ini yang perlu yang saya garis bawahi, yaitu apa? Orientasi peneliti yang bisa memunculkan halo effect. Ya, halo effect itu artinya apa? Bias. Ya. Wah, nah karena kita datang pas dalam kondisi malam minggu, pas tanggal muda, wah kita bilang, wah rame. Nah, padahal kita cuma datang sekali. Tapi kalau kita bisa, ini kan berarti apa? Nanti analisa kita pasti bisa bias. Karena apa? Pada hari-hari tertentu itu bisa jadi sepi. Pas tanggal tua, sepi walaupun malam minggu. Nah, oleh karena itu apa? Kita perlu mencermati ini dengan benar. Jadi kembali lagi, observasi ada kelebihan, tapi juga ada kekurangannya. Oleh karena itu apa? Kita di dalam mengumpulkan data mesti menggunakan kombinasi. Tidak bisa hanya observasi aja, tapi kita juga perlu melengkapi dengan studi dokumentasi, kita juga perlu melengkapi dengan wawancara. Ya. Jadi nanti pasti akan kita bandingkan, kita lihat seperti apa, dan itu akan sangat bermanfaat pada waktu kita melakukan yang namanya triangulasi. Nah, kalau ini studi dokumentasi itu yang pertama dokumentasi pribadi. Nah, misalkan tadi Mbok Sador itu kita tanya omsetnya berapa atau per hari. Nah, itu kan catatannya ada. Nah, itu kan Mbok Sador itu anaknya atau apa itu pelayannya kan mencatat. Oh si A misalkan saya makan ini itu dicatat. Oh harganya udah langsung ditulis 25.000 tambah teh. Oh berarti katakanlah 30.000. Nah, itu kan ada catatan-catatan. Nah, itu catatan-catatan itu bisa kita contoh, bisa kita lihat. Ya, kita hitung secara cepat. Nah, itu bisa. Terus bisa juga menggunakan dokumen-dokumen resmi. Ya, dokumen-dokumen resmi. Ya, baik yang dari internal maupun eksternal. Contoh dokumen pribadi misalkan saya sering nongkrong makan soto. Makan soto di mana? Di Jalan Seroja Selatan, tempatnya Pak To, Soto Pak To, belakang RRI. Ya, itu karena saya udah akrab dengan Pak To itu sampai apa benar? Kalau saya baru turun dari kendaraan, baru masuk ke ke warungnya, dia udah langsung selamat siang Pak Paulus, dia sudah hafal ya kan, dia senantiasa menyebut nama saya. Dia langsung udah Pak, monggo silahkan duduk. Ya udah, dia udah tahu apa yang menjadi kesukaan saya. Soto kesukaan saya itu pasti saya nggak pakai daging ayam, nggak mau, tapi pasti saya nanti dikasih telur, ya, telur pinggang, terus dikasih brambang, dikasih kecap, terus kemudian dikasih disediani tempe keripik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu saya di situ minumnya udah tahu dia teh, itu pasti. Nah, karena hubungan yang sudah akrab, kenal baik, ya, akhirnya apa? Saya bisa menanyakan, omsetmu ini piro Pak To? Saya pancing-pancing, ya saya pancing-pancing. Ya pasti omsetnya nggak persis ya, tapi paling tidak plus minus lah, plus minus itu pasti bisa kita ketahui, ya, pasti bisa kita ketahui. Dari yang sudah-sudah itu dia terbuka sama saya, sehari itu bisa 1 juta pada saat-saat normal. Tapi kalau hari Minggu, Sabtu Minggu itu rame dia, bisa sampai 1,5, 1,7 dan sebagainya. Ya. Ini contoh aja, contoh. Ya. Terus kemudian kalau misalkan saya pengen tahu investasinya ya saya iseng aja.
Nah, Pak Toh sewa di sini berapa tahun? Oh Pak, saya sewa di sini 5 tahun Pak. Setahunnya berapa Pak Toh? Setahunnya 50 juta Pak. Wah 5 tahun berarti 250 ya Pak ya. Iya Pak, nanti macam-macam. Wah diangkat-angkat atau apa, nah informasi kan keluar semua. Nah itu bisa dari dokumen pribadi, catatan pribadi, ya juga bisa dari sisi internal maupun eksternal. Dan kalau misalkan dari wawancara tidak cukup, ya kurang jelas, terus kemudian dari pengamatan juga atau observasi itu kita kurang, ada hal yang belum jelas lagi, kita bisa melakukan yang namanya focus group discussion. Nah, kembali lagi, kalau focus group discussion, berarti mereka akan kita undang. Mereka akan kita undang, kita ajak berbicara, ya kita akan fasilitasi. Nah, cuma kalau seperti ini yang dilakukan dengan focus group discussion, kalau mereka kita undang ke suatu tempat, itu ya pasti jerbasuki mawobeo. Artinya apa? Ada biaya yang harus kita tanggung. Misalkan mereka kita ajak makan, ya selama diskusi, selama kita tanya jawab tadi, pasti kita butuh snack, minuman dan sebagainya. Dan kalau dia tempatnya agak jauh ya pasti kita perlu menyediakan pengganti ya sarana untuk mengganti transportasi. Nah itu kan duit. Nah bagaimana? Ini bisa kita siasati. Bisa kita siasati misalkan apa? Dengan menggunakan teknologi. Ya. Kalau kita misalkan punya langganan Zoom, ya kita bisa menggunakan Zoom. Tapi kalau tidak, ya kita mungkin bisa menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu kita gunakan teleconference itu kan. Kita gunakan teleconference, ya. Nah, bisa juga. Ya. Jadi silakan dengan teknologi. Karena pengalaman yang sudah-sudah, saya menggunakan yang namanya focus group discussion itu, ya jerbasuki mawobeo. Dulu saya sama Prof. Kesi sama Pak Apreh, dosen Fakultas Ekonomi waktu itu, ke Blora masih ke timur lagi, ke Cepu. Nah, ke Cepu itu juga begitu. Ya, terpaksa kan kami yang undang, kami harus menyediakan makan, padahal pada waktu itu pesertanya ada sekitar 40 orang, kami juga harus nyangoni, ya, nyangoni kalau satu orang paling enggak ya 50 sampai 75. Kalau kali 40 kan sudah bunyi. Nah, kalau kita melakukan penelitian dalam kaitannya dengan tesis dan sebagainya, ya nanti kalau kita mengeluarkan biaya yang banyak kan kita juga repot. Nah, oleh karena itu sebaiknya gunakanlah teknologi. Monggo mau pakai WhatsApp boleh, pakai Zoom boleh, pakai Google Meet boleh, terserah lah. Itu hanya suatu cara saja. Ya. Jadi untuk mengatasi tentang yang nomor 3, focus group discussion, itu kita bisa menggunakan teknologi. Kita nggak bisa lagi lah seperti yang dulu-dulu. Wah harus ketemu, harus begini. Nah, mereka kalau orangnya sibuk bagaimana? Padahal mungkin kita fokus group discussion itu kan hanya sifatnya melakukan konfirmasi dari apa yang sudah kita catat, dari apa yang sudah kita pahami, dari hasil di lapangan, dan mungkin ada hal-hal yang belum jelas, kan begitu. Sehingga kalau fokus group discussion, itu ya waktunya jangan lama-lama. Paling 1 jam sampai 2 jam. Nah, persoalannya, kalau tadi kita undang mereka ke suatu tempat, maka kita sebagai tuan rumah perlu menyediakan makanan dan minuman minimal. Ya, kalau misalkan sampai jam 12 ya pasti kita harus menyediakan makan. Nah, kita kan bisa ngitung. Kalau yang kita undang orang 5 atau orang 8, ya satu orang makan misalkan 50.000 udah bunyi.
Terus kemudian nanti dia datang, ya, misalkan kita ganti uang transport, ya, 75 atau 100, kalau orang 8 ya sudah bunyi, ya, total kan ya lumayan, no? Nah, kita akan repot. Oleh karena itu, gunakanlah teknologi. Dulu kebetulan waktu saya membimbing mahasiswa dari UIN, ya, mahasiswa UIN Sunan Hidayatullah dari Jakarta. Waktu itu dia ngambil doktor, ya. Saya sebagai pembimbing bayangan itu juga begitu. Ya, saya akalin, Pak, ini kan udahlah buat aja pakai focus group discussion. Lah caranya gimana, Pak? Udah pakai HP. Ya udah, mereka ngumpulkan 5 orang, diwawancarai, konfirmasi, ya udah. Nah, selama dia berbicara itu kan direkam, rekam kan. Ya. Demikian juga pada waktu saya menjadi kopromotor di UII Jogja. Ya, UII Jogja itu kan ada mahasiswa, kebetulan mahasiswa ini suaminya teman saya, teman kuliah dulu di S3, dia dari Medan. Ya. Dia juga begitu, Pak, ini gimana Pak? Ya harus lakukan fokus group discussion. Ya. Nah, ini soalnya siapa promotor minta juga. Nah, makanya lakukan fokus group discussion. Nah, terus gimana Pak ini? Alah, dia kali aja lah pakai ini, pakai apa? WA aja, pakai WA. Oh iya ya Pak, iya. Yang ngirit, ya. Biar ngirit ya udah pakai WA. Akhirnya setelah itu ya nggak masalah, ya, nggak masalah. Nah, cuma hal yang semacam itu, kalau misalkan kita menggunakan WA atau menggunakan Zoom, ya, ya itu di proposal pada bab 3, di bab 3 itu perlu ditulis, ya, ditulis, ya, karena kita mau menggunakan teknologi, karena kesibukan apa-apa, maka untuk fokus group discussion akan kita lakukan melalui Zoom meeting atau melalui apa, kan itu, nggak apa-apa, itu boleh, ya, itu kan boleh. Tapi yang bab 3, enggak, itu nanti, ya, enggak, itu nanti di bab 3 itu. Ya. Apa yang saya sampaikan ini semua hari ini itu di bab 3. Ya. Jadi kalau misalkan itu sudah kita ungkapkan di bab 3, sudah kita tuliskan, maka nanti pembimbing maupun penguji dia tidak akan menyalahkan. Ya, tidak akan menyalahkan. Kenapa? Nah, kita kan punya alasan. Pak, karena mereka sibuk, mereka bisanya hanya bersedianya dihubungi lewat WA. Ya. Karena mereka tinggalnya ada di luar kota, Pak. Misalkan kita di Semarang, sementara yang kita wawancarai itu adalah orang-orang yang ada di daerah sebelah timur sana, katakanlah di misalkan di Blora. Nah, mereka sulit Pak dihubungi dan sebagainya, maka kami menempuh cara seperti ini. Itu boleh, tapi yang penting itu diungkapkan di bab 3. Jadi kita nggak ngelanggar. Kan itu. Nah, ini penjelasan mengenai focus group discussion pada saat dibutuhkan, ya, dan ini dan sebagainya, ini saya rasa nggak perlu. Nah, di dalam melakukan focus group discussion, maka kita perlu, ya, memerlukan keterampilan, beberapa keterampilan. Salah satunya yaitu mengenai dinamika kelompok, ya, dinamika kelompok, mengungkapkan masalah dan sebagainya. Itu ya agar suasananya menjadi lebih hidup, itu aja sebetulnya. Suasananya lebih hidup, terus kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Di FGD itu sebetulnya adalah bertujuan untuk melengkapi yang tadi, cara pengumpulan data dengan observasi maupun dengan dengan wawancara, ya, itu yang perlu kita lakukan.
Ini saya rasa tidak. Nah, sekarang kita sampai kepada yang namanya kredibilitas data penelitian. Kalau di penelitian kuantitatif, data yang kita peroleh itu kan angka. Nah, kalau di kualitatif beda. Ya. Kalimat itu termasuk data. Nah, hasil wawancara itu adalah data. Nah, oleh karena itu apa? Kita perlu uji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi tentunya tidak secara statistik. Itulah yang kita sebut dengan namanya kredibilitas. Nah, cara-cara melakukan kredibilitas, uji kredibilitas itu ada macam-macam. Ya, saran saya jangan digunakan semua. Pilih salah satu saja, yaitu apa? Triangulasi. Ya, triangulasi. Nah, triangulasi itu berarti apa? Kita akan melakukan kita akan mengkonfrontir jawab pertanyaan yang kita tujukan kepada riset partner. Kalau riset partner kita itu ada 5, pertanyaan nomor 1 itu harus dijawab oleh 5 orang ini. Nah, dari 5 orang itu tadi kita akan konfrontir apa yang sama, apa yang tidak. Ya. Apa yang sama? Kalau dia jawabannya udah sama semua ya sudah, berarti cocok. Itu udah valid. Ya, bisa kita andalkan. Nah, ada beberapa cara, ya ini kan ada 9, tapi kita pakai yang nomor 1, yaitu untuk melakukan triangulasi. Nah, kemudian nanti kita juga akan menggunakan yang namanya data reduksi. Jadi setelah kita lakukan triangulasi, kita nanti akan kurangi data-datanya, sehingga nanti kita akan menentukan adanya konsep, ya, tema, pola, dan sebagainya. Ya. Terus kemudian yang terakhir nanti adalah kita akan melakukan interpretasi. Nah, untuk melakukan melakukan ini dulu sebentar. Untuk melakukan triangulasi itu caranya seperti ini. Ya. Triangulasi itu seperti ini caranya. Jadi misalkan persoalan penelitian yang pertama, makanya di bab 1 itu usahakan minimal ada 2 persoalan. Ya maksimal 3, jangan banyak-banyak. Cukup 2 sampai 3 saja. Nah, dari persoalan pertama, kedua, ketiga, itu kita turunkan dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk persoalan pertama mungkin 5 atau 6, persoalan nomor 2 mungkin 10 pertanyaan dan sebagainya. Lah, nanti jawaban responden itu kita jejer di sini. Ya. Jawaban mitra pertama apa? Riset partner pertama apa? Riset partner kedua apa? Riset partner ketiga apa? Ya. Sehingga nanti ya ini itu kalau sudah nanti kita ringkes sehingga di sini akan membentuk yang namanya kategori. Dari kategori nanti kemudian kita masuk kepada pola. Ya, pola. Itu seperti yang ada di contoh yang minggu lalu sudah saya berikan. Itu ada yang saya lakukan terhadap para mahasiswa itu menggunakan pola ini. Ya. Sehingga yang namanya reduksi, terus kategori dan sebagainya itu pakai alat ini. Nah, model yang seperti ini itu ada 2. Ya, kalau ini responden kunci, partner kita, riset partner kita. Tapi ini adalah yang disebut sebagai triangulasi sumber. Triangulasi sumber. Ada juga yang lain, triangulasi teknik. Kalau triangulasi teknik, itu ada sumber, terus di sini ada kolom lagi, ya, itu buktinya, misalkan foto dan sebagainya. Nah, ini saya ambilkan contoh, misalkan di sini. Nah, ini misalkan
triangulasi teknik. Ya. Responden pertama persoalannya ada ya, sebutkan ciri kemasan sampo clear. Nah, responden pertama jawabnya seperti ini. Pak, seingat saya itu botolnya warnanya biru, Pak. Dibuat dari plastik. Nah, terus yang di sini jawabnya, oh Pak, itu kalau tidak salah warnanya biru, ukurannya 150, terus ada pencetannya untuk mengeluarkan sampo. Nah, kita observasi apa? Ada fotonya. Oh, berarti apa? Ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini sudah clear, ya, sudah nyata, sudah terkonfirmasi. Sehingga di sini kita tinggal menuliskan interpretasinya. Interpretasinya yaitu apa? Bahwa sampo clear itu dikemas dalam suatu botol yang berwarna biru dan diberi label. Ukurannya ada yang 150 mg, ada yang 100 mg. Ya. Kemudian dilengkapi dengan pencetan. Dengan pencetan yang disertai tutup agar tidak mudah pencetan tadi untuk mengeluarkan samponya dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga nanti di sini kita bisa sampaikan indikator-indikatornya itu apa. Ya. Itu contoh. Jadi inilah makanya yang tadi sumber triangulasi itu ini ada yang triangulasi sumber, ya, triangulasi itu kan 3, ya, wawancara riset partner pertama, kedua, ketiga. Kalau yang kalau yang triangulasi teknik itu bisa wawancara di sini observasi, atau bisa juga wawancara dilengkapi dengan observasi, dilengkapi dengan dokumentasi. Tuh. Jadi ini yang paling banyak kita temukan pada waktu kita melakukan observasi, melakukan yang namanya triangulasi, melakukan kredibilitas data. Nah, setelah itu baru kita menuliskan di bab 4. Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Ya, hasil dan pembahasan. Ingat bahwa bab 2 itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, jadi nanti rujukannya bab 1, bab 2 itu harus sesuai dengan bab 4. Apa yang kita temukan di lapangan. Ya. Terus yang berikutnya, di dalam bab 4, itu mulailah dengan gambaran umum objek penelitian. Nah, gambaran umum objek penelitiannya itu apa, terus kemudian gambarkan juga tentang profil daripada informan. Nah, informan itu riset partner. Kenapa kok kita memilih si A, memilih si B, memilih si C sebagai riset partner? Nah, kalau misalkan kita mau meneliti di dalam sebuah perusahaan, ya pasti kita nanti akan menanyai riset partnernya, ada yang dari bagian pemasaran, ada dari bagian keuangan, ada bagian sumber daya manusia, mungkin juga ada direkturnya, ya, pucuk pimpinan. Nah, itu perlu kita gambarkan. Kalau misalkan riset partnernya berkeberatan untuk dicantumkan namanya, maka kita bisa bisa kita buat inisialnya saja. Ya, misalkan riset partnernya adalah Mas Joko Rianto. Nah, Mas Joko Rianto ini berkeberatan kalau namanya ditulis. Ya udah, kita singkat aja JR, gitu boleh, nggak masalah. Cuma kita sebutkan dia posisinya apa. Oh, dia manajer keuangan. Oh, dia manajer keuangan. Namanya JR. Udah, itu boleh. Ya, nggak harus ditulis lengkap, enggak. Ya, tapi kalau orangnya tidak berkeberatan, ya silahkan ditulis lengkap. Terus setelah itu baru kita buat ya gambaran penelitian dan pembahasan. Hasil temuannya itu apa? Tadi kalau kita ada persoalannya, ada 2 persoalan yang ada di bab 1, maka kita deskripsikan dulu persoalan pertama itu apa. Ya.
temuannya apa, temuan penelitiannya. Nah, tampilkan juga hasil wawancaranya. Terus kemudian interpretasikan maknanya itu apa itu maknanya. Ya, setelah diinterpretasikan maknanya apa, nah kemudian cocokkan dengan teori. Cocokkan teori. Kalau itu berbicara misalkan tentang pemasaran, ya, pemasaran. Berbicara tentang pemasaran, misalkan berbicara tentang entrepreneur entrepreneur marketing. Ya. Seorang pemasar itu harus mempunyai jiwa entrepreneur, dia harus mempunyai semangat dan sebagainya. Oh, ini teori yang cocok itu adalah entrepreneur marketing. Ya udah, kita cocokkan. Nah, bagaimana? Nah, itu namanya penelitian dan pembahasan. Terus setelah itu kemudian kita buat tadi saripatinya. Ini saripati itu tadi dari hasil wawancara itu kita buat, ya, dan seterusnya. Inilah yang namanya penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif. Jadi saya rasa tugas saya untuk mengajar kualitatif sudah selesai, tinggal teman-teman melanjutkan, ya, apakah dengan kuantitatif, apakah dengan kualitatif, monggo. Ya, silahkan mau cuma saya sih rencananya saya akan jadwalkan ya untuk bimbingan seperti tadi malam tuh kebetulan ada dari angkatan di atas teman-teman. Sekarang angkatan teman-teman ini kan angkatan 44 ya, berarti dia angkatan 43. Angkatan 43 itu yang bimbingan sama saya tadi malam. Itu saya lihat mereka saya pas lagi nganggur, nggak ada kerjaan hari Minggu, ya, sudah selesai mertobat dan sebagainya. Terus saya WA, ayo bimbingan mau enggak? Jam berapa Pak? Jam 6. Nah terus lewat Zoom. Ya. Oh siapa? Siap. Tadi ada dua orang, ya. Yang satu kuantitatif, yang satunya kualitatif. Ya udah, yang kualitatif udah ujian RUP, udah sekarang udah mulai nggarap bab 4. Sementara kalau yang satunya lagi yang kuantitatif itu baru mulai. Ya, baru mulai. Nah, dia tadinya karena dia sibuk ya, terus kemudian oke, kita saya ajak diskusi, coba yang sudah dikirim ke saya seperti apa, tampilkan. Ya udah langsung hari itu juga saya minta perbaiki, ini perbaikannya begini, ini begini, ini begini. Nah, akhirnya kerangka pikirnya sudah jadi, dia mulai nyusun bab satunya tinggal benahi sebentar, bab 2-nya dibuat sekaligus bab 3. Minggu ini udah saya jadwal dia. Ya, udah saya jadwal. Nanti hari tanggal 1 tadinya mau besok. Saya bilang, Pak, saya 2 hari ada tugas keluar kota. Ya wis, tanggal 1 ya. Oh ya Pak, siap. Ya udah nanti lewat Zoom. Nah, lewat Zoom. Kemudian yang satunya lagi juga begitu, yang kualitatif. Pak, ini gini. Ya udah diperbaiki dulu. Ini harus begini, ini begini. Nanti tanggal 1 ya, jam 7. Ya Pak. Ya udah. Adanya kalau saya pekso dan pekso. Perkoto. Nah, karepmu pengen santai ya terserah. Tapi kalau mau cepat lulus ya harus bisa mengimbangi pembimbingnya. Kalau saya maunya gerak cepat, ya, gerak cepat tetapi tidak meninggalkan tidak meninggalkan ininya kualitasnya, tidak meninggalkan pakemnya, tidak meninggalkan pakemnya. Ada yang dosen yang kadang-kadang yes, pokoknya buat dulu, kalau saya tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau pas dia buat sembarangan, terus kemudian pas ujian RUP diobrak-abrik sama penguji, terus terus kita pembimbing nyalah-nyalah ke mahasiswa, ya itu nggak tanggung jawab. Karena ada dosen yang seperti itu.
Kalau saya nggak mau. Ya. Paling nggak benang merahnya sudah harus kelihatan, sudah jelas. Oke, kalau ada kekurangan itu hal yang wajar. Ya. Kalau ada kekurangan itu hal yang wajar. Itu kan nanti masih bisa kita penuhi. Tetapi yang penting tadi, saya bagaimana ngajak mahasiswa bisa membuat proposalnya, ya, dari bab 1, bab 2, bab 3 itu ada benang merahnya. Masalahnya ada, tujuan penelitiannya apa, masalahnya apa, bab 2 teori yang digunakan itu apa, ya. Terus kemudian kalau itu kuantitatif, kerangka pikirnya seperti apa, ya. Terus kemudian hipotesisnya seperti apa, kalau yang bab 3-nya itu kan juga sudah pakem, jenis penelitian dan sebagainya itu ya. Tuh, jadi ada benang merahnya. Tapi kalau bab satunya dengan bab 2 itu nggak nyambung, apalagi dengan bab 3 nggak nyambung, terus ya udah ujian, waduh, itu nanti diadu-adu, ya. Malah membuat apa mahasiswa patah semangat. Nah, makanya kalau saya memang gerak cepat, tetapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga mahasiswa, wah Pak, sudah ujian Pak, tapi ujian no, sekarang tugasmu harus ke lapangan, boleh data, kan gitu. Tapi kalau habis ujian, wah Pak, dibongkar Pak, gimana? Saya sebagai pembimbing kalau sampai dibongkar ya rumongso salah. Bukannya membimbing tapi malah menjerumuskan, itu yang harus saya hindari. Gitu. Nah kalau yang kualitatif ya tadi, bab satunya udah jelas, permasalahannya, oh yang mau diteliti ini, permasalahannya seperti ini. Oh bab duanya saya udah paham. Kalau nanti ada yang salah wajar, bab 2 itu sifatnya tentatif, bab tiganya sudah, ya udah, sudah ada benang merahnya. Oke, nanti kalau ada hal yang dikoreksi ya wajar lah. Kan gitu. Itu aja, nggak usah repot-repot. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan malam ini. Kita nanti tanggal 1 nggak ada kuliah, libur ya. Tanggal Pak Paulus, 1. Ya. izin nanya sebentar Pak. Pak, mengenai riset gap Pak, di Ya. kuantitatif itu masih bingung saya Pak. Bisa dibantu. Oke. Sebentar, saya ambilkan ini kuantitatif ya, saya carikan dulu pembahasan tentang riset gap. Coba sebentar, saya cari. Sebentar. Sebentar ya, ini saya perkecil dulu, saya tak bukakan tentang risk gap. Karena riset gap itu ada beberapa macam. Ya. Nah, karena itu kita harus tahu dulu. Metode penelitian. Bukan, bukan begitu. Coba sebentar ya. Ini saya tunjukkan dulu nih. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya.
Nah, udah kelihatan ya. Oke, saya mulai dulu dari depan. Slideshow dulu. Ya, yang dimaksud riset gap. Riset gap itu adalah celah-celah atau kesenjangan penelitian yang bisa kita masuki dan kita pakai sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu apa? Peneliti harus berhadapan dengan sesuatu yang menjadi masalah yang didukung oleh pembenaran atau justifikasi penelitian. Nah, jadi, riset gap itu adalah celah penelitian. Penelitian si A dan si B itu berbeda hasilnya. Misalkan begini, misalkan kewirausahaan, orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Nah, itu katakan ada peneliti yang meneliti hal ini. Makanya kita harus mencari celah. Kalau tadi berpengaruh berarti kita harus mencari lawannya. Lawannya pasti yang tidak berpengaruh. Berarti kita harus mencari peneliti yang lain yang hasilnya mengatakan bahwa bahwa orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Nah, itu berarti ada celah. Itu yang kita sebut sebagai riset gap. Nah, riset gap itu macamnya itu banyak. Nah, riset gap itu macamnya banyak. Pertama, ya bisa dilihat dari konsep tatanan yang baik, ya, tatanan konseptual yang baik, tetapi belum ada uji secara empirik. Ya, belum ada uji secara empirik. Ini biasanya adalah applied research. Ya, applied research. Terus yang kedua, hasil penelitian yang menyisakan adanya kelemahan substansial. Jadi, artinya apa? Bahwa penelitian tadi belum bisa dibuktikan. Atau kelemahan ya, kalau ini kelemahan yang menyisakan kelemahan yang substansial, itu bisa kita lihat dari nilai R-square-nya, ya, koefisien determinannya. Kalau koefisien determinannya itu rendah, katakanlah 0,25%, 0,25 atau 25%, itu berarti rendah. Pokoknya kalau di bawah 50% itu rendah. Nah, kalau bolak-balik kita lihat hasil penelitian orang yang lain, ada orang mengatakan hasilnya juga R-square-nya di bawah 50%, yang lain juga di bawah 25, ada yang 25%, pokoknya nggak mencapai 5 sampai 50%, itu berarti apa? Ada riset gap. Nah, ini contoh penelitian, contohnya apa? Dulu mahasiswa yang saya bimbing, mahasiswa S3 di UII, itu juga begitu, dia kesulitan mencari riset gap. Kemudian kami bertiga sepakat. Ya. Kalau gitu coba deh dicari aja itu apa kelemahannya, kelemahan substansialnya, lihat R-square-nya seperti apa. Nah, dia nyari jurnal ya, yang mirip-mirip, ya. Ternyata R-square-nya setelah dilihat semuanya rata-rata di bawah 30%. Ada yang 25%, ada yang 30%, ada yang cuma 20 dan sebagainya. Ada sekitar 5 atau 6 hasil penelitian itu yang seperti itu. Nah, saya bilang, itu riset gap. Kembangkan dari sini. Nah, akhirnya dia buat kerangka pikirnya, ya, saya minta, udah sekarang ketemu sama promotor, karena saya sebagai co-promotor 2. Dia ketemu dengan promotornya dari UNS, ya, itu waktu itu Prof. Tulus. Oh ya udah ini betul, udah langsung teruskan aja.
Nah, itu contoh riset gap yang lainnya. Tapi juga ada riset gap yang lain, yaitu apa? Kegagalan membuktikan sebuah penelitian. Membuktikan sebuah penelitian. Tidak terbukti. Bolak-balik tadi diuji, ya, bolak-balik ada orang yang meneliti tentang pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap terhadap kinerja bisnis. Nah, ini sejak dulu diteliti ternyata tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Nah, ini kan padahal teorinya kan enggak. Nah, teorinya itu kan mengatakan bahwa untuk setiap orang tuh yang mau terjun ke bisnis agar dia bagus, dia harus berani menanggung risiko, dia harus begini kan, itu orientasi kewirausahaan. Nah, itu juga bisa kita teliti kembali bahwa berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, si A, si B, si C, si D ternyata bolak-balik diuji kok hasilnya tetap tidak berpengaruh. Padahal ini sebetulnya berpengaruh. Nah, kita bisa uji lagi. Itu namanya juga riset gap. Terus yang berikutnya adalah hasil penelitian yang tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan. Kalau tidak yang tidak bisa disimpulkan, ini mirip dengan yang nomor 3 tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah hasil 2 atau beberapa penelitian yang hasilnya itu kontroversi. Nah, kontroversi yang satu mengatakan berpengaruh, yang lainnya mengatakan tidak berpengaruh. Banyak yang mengatakan tidak berpengaruh, tapi ada juga yang mengatakan berpengaruh. Nah, itu berarti ada celah. Itu. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita mau meneliti, mencari riset gap yang menggunakan kontroversi yang dibandingkan itu harus apple to apple. Kalau tadi misalkan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis diteliti oleh si A, maka kalau kita mau mencari riset gap-nya, ya kita harus menggunakan tadi orientasi kewirausahaan terhadap kinerja bisnis yang diteliti oleh orang lain, yang hasilnya bisa berpengaruh, hasilnya tidak. Nah, kalau hasilnya ada yang mengatakan tidak berpengaruh, seperti ada yang berpengaruh, itu namanya riset gap. Ya. Nah, riset gap inilah yang akan kita selesaikan dengan keperluan tesis kita. Riset gap bisa diselesaikan dengan ini 2 pendekatan, ya, dengan 2 pendekatan. Kalau yang nomor riset yang tipe A, yang pendekatan A aksen ini bisa, ya, A aksen misalkan kalau motivasi, nah kita mau selesaikan dengan motivasi. Motivasi, kalau cuma motivasi saja, tentunya kan sudah banyak. Motivasi yang apa? Motivasi kerja yang menggebu-gebu. Ini yang biasanya kita sebut dengan intervening atau dengan pendekatan moderating. Jadi pilihannya hanya ada 3 itu menyelesaikan riset gap. Apakah kita menggunakan mediasi, apakah kita menggunakan moderating, atau dengan pendekatan yang A aksen tadi. Cuma kalau yang A aksen ini kadang-kadang timbul perdebatan. Nah, biar kita tidak timbul perdebatan, gunakanlah cara yang kedua atau cara yang ketiga, yaitu dengan pendekatan mediasi atau pendekatan moderating. Nah, cuma kadang-kadang yang mediasi itu ada dosen yang sering iseng. Ya. Ada dosen yang iseng, yaitu apa? Dia tidak menggunakan istilah mediasi atau mediating, tapi menggunakan istilah intervening.
Nah, itu kadang-kadang ngetes. Apa bedanya mediasi dengan intervening? Nah, sama, nah, sama. Cuma karena dosen itu kadang-kadang waktu RUP mau ngetes mahasiswa itu mudeng atau tidak dengan apa yang dikerjakan, ya tadi iseng muncul pertanyaan. Ya, apa bedanya mediasi dan intervening? Nah, mahasiswanya kan bingung. Kalau mahasiswanya bingung, ya pasti dosennya seneng gitu. Senangnya apa? Wah, yuk kita kerjain aja. Dan nanti belajar lagi ya. Kasih pertanyaan macam-macam, didur. Nanti kalau nggak bisa jawab ya, nanti eh, belajar lagi ya. Nanti ujian lagi lah. Itu kadang-kadang seperti itu. Itu untuk menjatuhkan mental. Nggak usah bingung. Ya. Kalau ditanya mediasi, apa bedanya dengan intervening? Kita jawab aja secara tegas. Sama, Pak. Loh, kok iya? Karena itu dua-duanya itu adalah variabel yang menjadi perantara. Yang satu menggunakan istilah mediasi, yang satunya menggunakan intervening. Sebetulnya sama, Pak. Oh ya, dah. Seperti itu sudah ini. Ya, itu. Nah, misalkan seperti ini, Mas. Ya, misalkan motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan. Nah, ini mau diselesaikan dengan apa? Ya, jadi ada riset gap yang seperti ini, motivasi karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tapi yang lain mengatakan motivasi karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, ini kalau kita mau selesaikan dengan konsep aksen, aksen, ya, motivasi aksen, motivasi karyawan. Nah, di sini bisa kita munculkan di sini ya, motivasi yang pantang menyerah, misalkan gitu. Motivasi pantang menyerah. Ya, motivasi karyawan di sini sikap pantang menyerah, kan itu. Sikap pantang menyerah. Nah, jadi nanti di sini dikasih satu variabel lagi pantang menyerah, terus ini dikasih tanda panah ke sana sama ke sana. Bisa, ya. Kemudian yang kedua, frekuensi iklan yang seperti apa? Frekuensi iklan berpengaruh pada efektivitas iklan. Frekuensi iklan tidak berpengaruh pada efektivitas iklan. Nah, sekarang kita selesaikan juga, misalkan dengan menggunakan tadi frekuensi iklan yang seperti apa. Nah, di sini mungkin frekuensi iklan ya di sini taruhlah di sini karena ada variabel yang berbunyi misalkan di pemasaran jam tayang prime time ya prime time. Oh, frekuensi iklan yang ditayangkan pada jam-jam prime time itu akan berpengaruh ke sini. Nah, itu yang prime time tadi, penayangan prime time itu sebagai variabel intervening. Kan itu. Kalau misalkan yang seperti ini juga pakai mediasi. Jadi seperti ini. Aslinya kan gini, orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Tapi ada penelitian yang lain yang mengatakan orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, sekarang kita cari, misalkan kita selesaikan dengan menggunakan variabel kualitas strategi. Nah, kualitas strategi. Sehingga ini kualitas strategi inilah yang disebut sebagai variabel mediasi atau mediating atau intervening. Karena apa? Karena orientasi pasar itu bisa berpengaruh lewat sini, tapi kan tadi ada riset gap. Nah, ada yang harus lewat sini, lewat kualitas strategi, baru dari kualitas strategi ke kinerja pemasaran. Sehingga dengan demikian akan muncul dua hipotesis tambahan. Yang pertama, hipotesis pertama itu mengatakan bahwa orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja kinerja pemasaran. Kemudian yang kedua, orientasi pasar berpengaruh terhadap kualitas strategi. Terus kemudian hipotesis yang ketiga, kualitas strategi berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Itu Mas. Ya. Jadi ini yang
namanya intervening. Jadi riset gap yang ada di sini itu kita selesaikan dengan variabel mediasi. Ya, variabel mediasi. Nah, kalau berikutnya ya ini juga ya, mediasi dengan konsep baru. Nah, kalau yang konsep baru ini tentunya ini biasanya dipakai di S3. Ya, karena kita akan melakukan sintesa dan antitesa terhadap sejumlah jurnal. Nah, jadi kalau saya tidak sarankan dengan menggunakan konsep baru, tapi gunakanlah yang ini aja. Ya, konsep-konsep yang sudah mapan itu boleh. Ya, daripada pakai konsep yang baru. Kalau konsep ya izin tanya, Pak, yang tadi terkait riset gap itu Pak yang berpengaruh tidak berpengaruh itu ada minimalnya tidak Pak ya untuk kita jurnal yang kita ambil kita mencari yang berpengaruh berapa tidak berpengaruh berapa ada aturannya atau cukup satu aja berpengaruh tidak berpengaruh sudah bisa kita jadikan sebagai acuan riset kalau satu-satu gitu, ya Mbak, kalau satu-satu itu masih lemah. Makanya kalau mencari sebaiknya ya yang berpengaruh itu 3, yang tidak berpengaruh 2. Ya, itu sebaiknya seperti itu. Sama ini Pak Paulus kemarin kan sempat di mata kuliah inovasi dengan Bu Adijati bahas tentang riset gap ini juga sedikit. Menurut beliau terkait riset gap ini bukan masalah pengaruh tidak pengaruh. Dengan kata lain beliau mengatakan kalau memang hanya sekedar itu berarti mbaknya nih hanya mengulang penelitian yang sudah ada. Ibarat kata hanya membuktikan penelitian yang sudah ada. Benar nggak sih Pak? Kan gini Mbak, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya riset gap itu kan ada 5. Ini ya kembali ke sini di awal. Ini kan ada 5 tuh. Tatanan yang baik tapi belum dibuktikan secara empirik. Yang kedua, hasil penelitian yang menyisakan kelemahan substansial, tadi sudah saya sampaikan, R-square-nya itu rendah. Yang ketiga, kegagalan membuktikan sebuah konsep dalam penelitian. Ya. Kemudian yang keempat, hasil penelitian yang tidak konklusif. Ya. Ini biasanya yang nomor 3 itu dilakukan dengan yang nomor 1 itu biasanya dilakukan oleh penelitian kualitatif. Nah, kualitatif itu kan kadang-kadang memunculkan yang namanya proposisi atau mini teori yang belum diuji itu boleh dilakukan. Ya, kemudian kalau yang kelima itu adalah hasil dari 2 atau beberapa penelitian yang kontroversi berbeda. Nah, berpijak dari sini, kalau kita menggunakan yang satunya berpengaruh, yang satunya tidak berpengaruh, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Yang menjadi persoalan, kalau kita menggunakan yang nomor 5 tadi, yaitu 2 atau beberapa penelitian yang berbeda, itu sekarang kita penyelesaiannya. Penyelesaiannya apakah kita mau menggunakan model moderating atau kita mau menggunakan model intervening. Dan bisa kita menggunakan konsep yang sudah mapan atau konsep yang baru. Nah, kalau yang dimaui oleh Ibu Adijati itu adalah konsep yang baru. Nah, konsep yang baru ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kenapa? Konsep yang baru itu berarti kita harus menurunkan dari berbagai sumber. Pertama dari teori dulu. Dari teori, kemudian nanti kita turunkan, kita juga dukung dengan hasil-hasil penelitian yang lain.
Ya, jadi berarti kita harus melakukan suatu antitesa. Kita melakukan sintesa dan kita melakukan antitesa sehingga nanti kemudian kita muncul, akhirnya akan kita pakai untuk membangun sebuah variabel yang baru yang belum pernah digunakan. Ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi kalau itu di S3 di Undip itu tuntutan, ya, itu tuntutan. Ya, itu kalau di S3 di Undip itu tuntutan. Ya. Seperti yang saya lakukan pada tesis saya, yaitu adalah apa? Yang namanya Corteus Selling Behavior. Corteus Selling Behavior itu adalah variabel baru. Ya, itu hasilnya, itu namanya, itu kalau bahasa Indonesianya adalah perilaku menjual yang santun. Perilaku menjual yang santun. Tapi perilaku yang menjual yang santun itu tidak muncul seperti itu. Saya harus melihat dari sisi filsafat Jawa. Saya harus melihat dari teori teori psikologi. Ya, saya ngambil nyuplek teori psikologi. Di psikologi itu ternyata ada yang namanya teori kepribadian. Teori kepribadian itu ada yang namanya The Big Five Personality. Nah, dari The Big Five Personality itu saya akan lihat dulu yang paling cocok seperti apa. Karena di dalam The Big Five Personality itu salah satunya ada dimensi, dia kan punya 5 dimensi. Satu dimensinya itu adalah open-minded. Nah, open-minded. Orang yang terbuka cara berpikirnya. Nah, itu yang harus kita turunkan macam-macam. Nanti mungkin minggu depan saya tunjukkan teori yang dimaksud oleh Bu Adijati. Tapi kembali lagi, yang menjadi pertanyaan saya bisa sih ngajari itu, ya. Tapi kembali lagi, penjenengan mau lulus berapa tahun? Itu aja. Secepatnya, Bro. Nah, kalau secepatnya ya jangan ikuti yang model-model seperti yang dimaui oleh Bu Adijati. Ya, iya Pak Paulus kemarin nge-share itu apa namanya kayak metode penelitian kayak gitu. Nah, di komen sama Bu Adijati seperti itu bahwa nggak sesederhana itu gitu. Iya, nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu. Karena tadi butuh waktu. Terus kita harus banyak baca jurnal. Banyak baca jurnal. Ya, baca jurnal itu ya tadi, jurnal kita turunkan. Kita harus tahu teorinya dulu. Saya ambilkan contoh. Di S3 di Undip itu ada yang namanya seorang mahasiswa yang dibimbing oleh Prof. Agusti. Ya, itu dia menggunakan brain resonance. Brain resonance. Itu munculnya brain resonance itu nggak gampang. Ya. Brain resonance. Brain itu kan teori dari, itu kan pemasaran. Nah, resonance itu kan gaung. Itu untuk memunculkan sebuah variabel baru, brain resonance, itu yang bersangkutan sama Prof. Agusti diarahkan kemana? Diarahkan ke teori fisika. Teori fisika. Teori fisika itu kan gaung ya. Gong itu kan ada mantul gitu ya, resonansi ya, resonansi. Nah itu pakai teori itu dulu. Dia keluar dulu ke minjem teori yang ada di ilmu yang lain, seperti apa, dibawa masuk. Dikawinkan menjadi sebuah teori yang namanya brain resonance. Itu nggak mudah. Ada lagi, ya, teman saya itu dari UKSW. Itu dia menggunakan
konsepnya yang baru itu namanya mitosis bisnis. Mitosis itu dari mana? Mitosis itu asalnya adalah dari ilmu biologi. Pemecahan sel itu loh, Mbak. Ya, sel itu pecah, ya muncul jadi banyak. Itu namanya mitosis. Nah, itu sama teman saya, itu juga begitu dibawa dari ilmu biologi, teori biologi dibawa ke manajemen. Yang diteliti mau tahu, itu loh, lumpia gang tengah atau gang pinggir itu, lumpia Mbak Ciklin dan sebagainya itu. Itu kan tadinya satu kemudian pecah, ya diturunkan ke anaknya turun ke cucunya, ya berkembang dan sebagainya. Itu yang diteliti oleh teman saya. Tapi untuk mencapai muncul yang namanya suatu konsep baru yang namanya mitosis bisnis, itu nggak mudah. Ya, kita harus mikir dulu, cari teori baru muncul yang baru. Itu mitosis bisnis. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman mau ngikuti seperti yang disarankan Bu Adijati, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pak Paul sanggup membimbing, sanggup. Oh, saya sudah membuktikan, saya sudah mempunyai sudah sempat menjadi co-promotor, bukan di Undip ya, tapi itu di salah satu perguruan tinggi swasta yang bergengsi, suatu perguruan tinggi swasta yang lebih tua daripada Undip, yaitu UII, Universitas Islam Indonesia, lebih tua daripada UKSW. Itu saya sudah membuktikan, sanggup membimbing. Tapi kembali lagi, teman-teman mau selesai kapan? Kalau mau selesainya 4 tahun ya boleh aja, enggak apa-apa. Karena nanti untuk menemukan konsep yang baru ini butuh waktu paling enggak 1 semester lah. 1 semester sampai 9 bulan. Nah, itu baca jurnalnya harus banyak. Nah, kalau baca jurnalnya banyak, nyari jurnalnya banyak, nanti pekerjaannya bagaimana? Teter keluarganya bagaimana? Kan itu. Nah, makanya kalau saya sih sanggup-sanggup aja, cuma kembali lagi saya kembalikan kepada teman-teman. Ya kalau pengen lulusnya cepat, tapi dengan tetap berkualitas, ya tadilah kita selesaikan aja dengan variabel riset gap-nya kita selesaikan dengan dengan variabel-variabel yang sudah mapan, ya, variabel-variabel yang sudah mapan itu boleh. Ya, cuma modelnya pasti kita perlu sempurnakan. Apakah nanti moderating atau intervening ya nanti. Apakah itu salah? Tidak. Nah, tidak. Karena kalau teman-teman terlalu lama di kampus, nah nanti kalau misalkan seperti itu semua terlalu lama, itu yang kasihan pasti ketua programnya sama direktur pasca sarjananya Bu Yuli sama Pak Hendarto. Kenapa? Ya, mereka berdua pasti akan dikuyo-kuyo sama rektor. Mahasiswamu kok lulusnya suwe-suwe iki ngopo? Nah, padahal untuk meluluskan itu juga akan berpengaruh kemana? Berpengaruh kepada masalah akreditasi. Ya, berpengaruh pada akreditasi. Kok mahasiswanya lulusnya lama? Targetnya kan antara 18 sampai 24 bulan. Lah ini kok ternyata rata-rata membutuhkan waktu 36 bulan. Wah, lah itu akreditasi kita yang selama ini sudah baik sekali, bisa-bisa nanti kalau terjadi reakreditasi, karena terakhir itu akreditasi itu kan tahun 2021 ya. Nah itu kalau direakreditasi nanti pada 2025, wah itu bisa turun. Nah kalau turun sopo sing tanggung jawab, kan gitu. Nah, makanya kalau saran saya, ya udahlah
kita tetap aja pakai yang intervening atau moderating variabelnya yang sudah mapan. Nggak apa-apa. Kan gitu. Itu yang kita perlu jaga, Mbak. Tapi ya tadi, apa yang disampaikan oleh Bu Adijati tidak salah. Cuma kembali lagi, ada yang terlupakan. Waktu lulusnya itu jadi molor. Ya nanti kalau teman-teman molor, ya kalau teman-teman lulusnya katakanlah 2 tahun, berarti atau 3 tahun, berarti kan ada tambahan biaya toh, biaya semester semester 5, semester 6 lah. Wah, kok tambah mundur, tambah mahal. Makanya kenapa kalau bisa cepat kita nggak kita ini kan. Tapi selama ini ya teman-teman sekalian, informasi yang saya peroleh, lulusan MMUSM itu lebih ya dibanding dengan yang lainnya, perguruan tinggi swasta yang lainnya, kita masih lebih bagus. Kenapa? Karena prosesnya kita nggak mau sembarangan, nggak mau sembarangan, tapi juga tidak mempersulit gitu loh, tidak mempersulit. Nah, kita tidak akan mempersulit, tapi juga prosesnya tetap harus kita jaga. Kenapa seperti itu? Karena saya hampir berapa tahun ya, itu sempat menjadi penjaminan mutu di program MM. Nah, itu sempat menjadi program penjaminan mutu selama ya hampir 6-7 tahun selama Pak Joko dulu menjabat sebagai direktur program dan Pak Endarto sebagai ketua direktur pasca sarjana dan Pak Endarto sebagai ketua program. Saya penjaminan mutunya. Banyak yang protes, tapi kembali lagi setelah kita lihat, ternyata kita lebih bagus. Itu Mbak, jadi monggo. Ya, kalau saran saya, nggak usah pusing-pusing lah, ngapain. Yang penting kita pemahamannya. Kemudian kan nanti kalau kita mau mengembangkan, mau pakai yang tadi, yang model yang baru, variabel yang baru dan sebagainya, ya nanti kalau penjenengan lanjutkan ke S3, kan begitu. Ya. Kalau sekarang ya nggak usah idealis lah, ya, lebih realistis saja lah. Pokoknya oke, kita mudeng ini oke, kita bisa lulus tepat waktu. Udah, itu aja lah. Nggak usah susah-susah. Ya, terima kasih Pak Paulus. Monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, nanti kalau ada kesulitan kita bisa ketemu. Ya. Dan kita sudah sepakat bahwa yang APB nanti absennya tetap APB, tapi yang kita bahas lebih banyak pada riset, ya. Banyak bimbingan, biar cepat. Saya seneng kok mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu, itu saya seneng. Seperti kemarin itu yang wisuda bulan ini ya, itu yang tanggal 9 atau tanggal 10 wisudanya itu, banyak yang dari MM itu bimbingan saya sama Pak Indarto itu lulusnya tepat waktu. Bahkan yang lulus dengan nilai terbaik itu juga bimbingan saya sama Pak Indarto. Jadi ya kita nggak usah mikir wah kayak yang baru sekali, nggak usah lah, forget it, lulus cepat waktu. Tapi hanya saya ingatkan ya teman-teman sekalian, karena saya dapat informasi sekarang itu kan harus dipublikasikan ya, dibuat jurnal. Nah itu saya rasa kalau misalkan untuk teman-teman yang menggunakan kuantitatif, ya, untuk teman-teman yang menggunakan kuantitatif, ya perlu ada disiasati, ya perlu disiasati. Jadi baik yang kuantitatif maupun kualitatif ya perlu kita siasati. Kalau bisa sebelum kita ujian tesis, ya, sebelum seminar hasil,
itu kalau sudah oke, pembimbingnya yakin, oke, ya udah langsung dibuat jurnal untuk kita publish, biar jurnalnya terbit dulu, nanti tesisnya ini sambil jalan, nah, sehingga bisa selesai. Tapi kalau seperti yang kemarin sudah terjadi, itu mereka baru submit jurnal, padahal tesisnya udah selesai. Ternyata apa, ijazahnya belum bisa keluar. Dan ini kan kasihan. Ya. Saya juga kaget dengan cara yang kemarin ditempuh, kok seperti itu. Ya, saya kelabakan, makanya saya setelah mendengar kabar seperti itu, saya sarankan ada para mahasiswa yang saya bimbing, ya tadi kita buat dulu seadanya dulu, ya bukan seadanya, ya memang sudah terbentuk, kemudian kita beneri dalam format jurnal untuk keperluan publikasi, sementara yang untuk keperluan tesis tetap dijalankan sesuai dengan persyaratan tesis. Jadi usahakan sebelum ujian tesis kalau bisa kita sudah publikasi. Nah, sehingga nanti begitu wisuda ya kita langsung bisa menerima ijazahnya, jangan sampai yang diberikan SKL, surat keterangan lulus, kan kasihan. Kenapa kalau saya bilang kasihan? Ya orang kan sudah lulus itu kan wajib toh ijazahnya kita terima, sehingga nanti kalau misalkan untuk yang PNS atau apa, ya untuk penyesuaian itu kan lebih pas. Tapi kalau cuma SKL gitu kan, kalau mau penyesuaian kepangkatan dan sebagainya, itu kan terhambat, ya kasihan. Nah, kalau saya nggak mau mempersulit seperti itu, ya kasihan. Itu nasib orang loh ya. Kita kuliah jujur aja lah untuk memperbaiki nasib kok, untuk memperbaiki kedudukan karir kita dan sebagainya, kan itu. Dia upayakan kita bisa lakukan publikasi sebelum ujian tesis, gitu. Itu yang perlu saya ingatkan pada teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu sampai di sini. Selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan. Siap. Ya. Dan nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan berdiskusi terus. Ya. Baik untuk mata kuliah yang riset ini. Yang riset ini kan sebetulnya materi yang saya berikan sudah selesai. Nah sekarang kalau ada yang mau ditanyakan nanti ke depan untuk diskusi-diskusi kita akan lebih banyak gunakan. Baik, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama.